wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Konawe Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coachee bersama saya Asrifan dari SD Negeri 6 Andolo dan teman saya coach Lilin dari SD 9 Andolo dan teman saya di sebelah Astiatin Indraswari dari SDN 4 Andolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilin. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya Ibu Lilin? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan pertanyaan sama Ibu ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada coaching kali ini. Oke, adapun kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini adalah pendengar aktif dan pemberi pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Kemudian kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, sama seperti tadi kompetensi yang pertama yaitu mendengarkan aktif terhadap apa yang disampaikan coach dan memberikan pertanyaan yang ya, baik. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Adapun indikator pada proses coaching kali ini, saya ingin coaching ini menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Ya, baik, demikian dulu ya Bu praobservasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu. Sama-sama. Ya, baik. Siang Bu Astiatin, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu sudah siap? Ya, saya sudah. Ya, kali ini kita melakukan coachingnya Bu. Kita langsung saja ke sesi media. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaannya menjelang sesi coaching ini Bu? Sejujurnya saya sedikit merasa tegang. Ada beberapa tantangan di dalam pekerjaan saya yang membuat saya menjadi untuk mencari solusi itu supaya bisa lebih efektif itu agak Oke, saya sangat menghargai pikiran Ibu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mempelajari solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih dalam hari ini? ada Bu, tapi mungkin nanti di akhir sesi kita. Ibu saya mau tanya lagi Bu, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini Bu? Saya ingin meningkatkan kemampuan komunikasi saya pada ketika saya melakukan presentasi di depan halayak banyak atau di depan audiens. Oke, baik. Apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya ingin ketika presentasi di depan umum saya lebih percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan apa yang saya sampaikan. Oke, jadi seperti itu. Menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin ketika saya presentasi, saya bisa presentasi dengan lancar tanpa ada rasa kaku, serta mendapatkan feedback positif dari audiens.
presentasi Ibu, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi Ibu? Saya merasa gugup dan sering lupa apa yang saya ingin saya sampaikan. Oke, ceritakan coba lebih lanjut lagi Bu. Ada rasa takut ketika saya memberikan presentase, karena ada rasa beban bagaimana caranya memberikan pesan atau kesan yang positif terhadap audiens. Itu yang membuat saya gugup. Terus ada beban, ada kata bahwa saya harus bisa, harus memberikan yang terbaik. Pada saat Ibu presentasi itu, bagaimana Anda menghadapi situasi itu? Dengan berkomunikasi bersama Ibu, alhamdulillah saya dapat banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih baik lagi mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya bisa merasa bahwa saya bisa didengar dan bisa didukung. Oh, seperti begitu. Oke Bu, jadi kita selanjutnya kita akan bersama-sama mencari solusi untuk buat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih baik lagi mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya bisa merasa bahwa saya bisa didengar dan bisa didukung. Oh, seperti begitu. Oke Bu, jadi kita selanjutnya kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah itu Bu. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu tambahkan? Saya ingin pada saat saya tampil itu bisa lebih percaya diri. Pada saat presentasi saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapai tujuan apa yang saya inginkan. Oke, baik, bagus sekali Bu. Sekarang coba kita rancang rencana aksi Ibu. Kira-kira apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang seperti ini? Saya ingin mempersiapkan materi presentasi yang lebih baik lagi, berlatih presentasi di depan cermin seolah-olah saya berada di depan audiens dan mencari feedback dari teman atau mentor seperti itu. Bagus sekali Bu, sangat bagus. Apa yang Ibu terapkan nanti? Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi yang ingin Ibu terapkan? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi yang lebih baik, berlatih presentasi di depan cermin seolah-olah berada di depan audiens. Dan saya percaya bahwa fondasi yang kuat atau materi yang baik, menguasai materi dengan latihan yang lebih serius, itu akan membantu saya mengatasi rasa gugup yang sering muncul. Oke, betul sekali Bu. Itu menurut saya itu adalah langkah-langkah yang sangat menarik Bu dan yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan tersebut dengan lebih efektif. Baik, sekarang kita akan lanjut ke tahap tanggung jawab Ibu ya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu sudah buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan lebih baik, sering berlatih, banyak bertanya, berkomunikasi dengan orang yang lebih berpengalaman di bidangnya, terus dan mencari feedback atau feedback dari teman-teman sejauh dan mentor lainnya. Oke, kalau menurut Ibu kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang Ibu buat? Saya meminta bantuan dari teman atau dengan mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentase. Saya percaya dukungan dari mereka akan menjadi pendorong, motivasi dan pemantik buat saya. Oke, betul sekali Bu. Saya sangat sepakat dengan rencana-rencana Ibu. Terus bagaimana dengan tindak lanjut Ibu dari kegiatan ini Bu? Saya akan terus berlatih, berusaha bagaimana menjadikan presentasi itu sesuatu yang menarik, sehingga ketika saya berada di depan umum atau saya tampil di depan umum, saya mampu meningkatkan kemampuan literasi saya atau kemampuan komunikasi saya ketika saya presentasi di depan halayak banyak. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara buat saya, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif yang lebih baik lagi.
Oke, bagus sekali rencana-rencananya Ibu. Saya juga berharap agar Ibu bisa menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri. Baik, saya juga sangat senang Ibu sudah sharing kepada saya. Ibu sudah mempercayai saya. Terima kasih ya Bu atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Ya. Bagaimana setelah melakukan observasi tadi, Bu? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Ya, baik. Bu Lilin tadi sudah melakukan coaching ya bersama Bu Astiatin. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada pasca observasi ini ya, Ibu. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang Ibu inginkan? Di coaching tadi saya sudah melakukan coaching. Saya sudah lancar dengan alur peta, itu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan mencari atau menemukan solusi. Ya, baik Ibu. Saya sebagai pengamat, saya juga sudah melihat perjalanan atau percakapan Ibu tadi. Saya sudah melihat bahwa percakapan Ibu tadi itu sudah sesuai dengan alur cerita. Nah, tadi Ibu Lilin dan Ibu Aspiatin sudah melakukan coaching dan berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Aspiatin, kemudian bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian ya Ibu, ini ada pertanyaan terakhir ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan dari coaching tadi, tentu saja saya lebih memahami alur cerita dan dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, bertanya yang lebih mendalam dan seperti itu. Iya, baik sekali Ibu Lilin. Begitu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.